Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian Thalabul Ilmi yang saya hormati rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu materi bagaimana kita membangkitkan spirit ikhlas yang mana kita menyerap dari kisah sosok yang luar biasa, yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau kita bisa tilik, kita bisa kaji, kita bisa telisik sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Bapak Ibu sekalian, ternyata sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau termasuk Habib itu. Yang mana kita akan mengkaji terkait dengan keikhlasan yang ditebarkan dan menjadi magnet beliau kepada para santri-santrinya itu. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bahwa keikhlasan itu menjadi pondasi yang sungguh sangat penting, utama di dalam setiap langkah amal kita, aktivitas kita. Apalagi bahwa ketika ini kita sudah merasakan yakin dan tekad bulatnya kita berada pada jalan Allah, begitu. Kenapa kita harus dalam kajian ini pentingnya kita menyerap yaitu keikhlasan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau adalah menjadi pendiri organisasi Muhammadiyah. Tidak sebatas organisasi, Bapak Ibu sekalian, tetapi beliau ini benar-benar memiliki visi yang sangat jauh ke depan. Dasar pondasinya adalah ikhlas. Dan beliau menjadi sosok teladan nyata dalam mengamalkan nilai-nilai keikhlasan itu. Gitu. Sehingga Bapak sekalian, semangat beliau itu menjadi warisan yang berbahagia, yang berharga bagi orang yang ingin kebahagiaan yang hakiki, hendaknya mewarisi keikhlasan ini. Apalagi kita menjadi tenaga profesional di amal usaha. Di amal usaha Muhammadiyah. Tujuan kita di dalam kajian ini berusaha untuk memahami makna dan betapa pentingnya, sungguh urgen sekali ketika kita ini memiliki peran di muka bumi ini, maka pondasi keikhlasan. Dan secara spesifik kita perlu meneladani spirit ikhlasnya beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian kita nanti perlu merumuskan masing-masing di antara kita langkah-langkah nyata untuk membangkitkan, atau bahkan kalau boleh saya berikan tambahan yang lebih daripada membangkitkan itu, melejitkan spirit ikhlas di dalam kita berkarya di Aum, begitu. Jadi melejitkan itu semacam akselerasi, percepatan, supaya kita benar-benar berwujud karya kita, amaliyah kita. Karena Bapak sekalian yang berbahagia, jadi surat Al-Asr itu benar-benar bahwa kita semuanya itu nanti akan merasakan rugi, berada dalam kerugian. Kecuali siapa Bapak Ibu? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Amilus salihat itu adalah amal soleh yang banyak. Amal soleh yang banyak itu memiliki dasar kreativitas, inovasi, dan karya. Wujudnya adalah kita bisa meninggalkan jejak manfaat yang selebar dan seluas-luasnya. Itu karya. Dimanapun kita, apalagi
kita berada di amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan. Begitu Bapak sekalian yang berbahagia. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita lebih perdalam apa sih sebenarnya makna ikhlas itu. Ternyata Bapak Ibu, ikhlas itu tidak ada hubungannya dengan amplop. Maksud saya begini. Jadi ketika ada seseorang itu ya yang berurusan dengan hubungannya dengan agama, urusan agama kok jaluk amplop, nek ora diwai amplop kok nesu. Ini tidak ada hubungannya dengan amplop. Berarti dia ini orang ikhlas. Tidak ada hubungannya dengan amplop. Ikhlas itu ternyata hubungannya dengan posisi hati dan situasi kondisi hati yang bersih, murni, tulus, dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Sehingga ikhlas itu dalam hal ini bisa dimaknai dengan seseorang yang hanya manteng urusannya, orientasinya mung kepada Allah saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hal ini konteks kita dalam beragama, dalam menjalankan syariat, maka ikhlas itu adalah membersihkan niat. Boleh loh dikatakan meluruskan niat. Ini kata operasional Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi di awal itu kita goyang pikirannya, tetapi di tengah jalan kita bisa meluruskan niat kita, orientasi kita. Begitu. Karena yang namanya hati itu artinya apa dalam bahasa Arab Bapak Ibu? Qalbun, qallaba, yuqallibu. Itu artinya apa? Berbolak-balik. Kadang di awal itu mententang temenan, aku pokoknya niatku temenan, tapi di tengah jalan alah, gitu kan? Ya kemudian muncul lagi, muncul kesadaran lagi. Oh iya ya, aku kan orang mung karena dia, aku tidak karena pengen mendapatkan ini dan itu, tapi aku benar-benar orientasiku adalah satu, lillahi ta'ala. Begitu misalnya. Maka Bapak Ibu, ini yang namanya ikhlas. Jadi sekali lagi, yang namanya ikhlas itu bisa dimaknai dengan membersihkan niat, di mana niat itu ada di otak atau ada di kaki Bapak Ibu, di dengkul, nah ya. Yang namanya niat itu ada di hati. Sehingga makna daripada niat itu al-qasdu. Al-qasdu itu bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia ketemu dengan maqsud, ya. Jadi maksud, ya, begitu kan? Maksud itu ternyata kata serapan dari bahasa Arab yang berakar kata al-qasdu, begitu. Maka maksud hati, maksud itu ada di dalam hati kita, maksud hati, begitu. Maka ketika seseorang di dalam aktivitasnya ia mengaku ibadah, tetapi ia mengharapkan mung pujian dari temannya atau pengen pujian dari manusia, mohon maaf, ibadahnya itu bahkan dikatakan muspro, sia-sia. Benar, kalau sudah sia-sia itu wes kadung ngetokno tenaga, materi dan lain sebagainya, tetapi tidak direken, seakan-akan begitu. Karena dia mengharapkan pujian atau ingin mendapatkan balasan duniawi yang sifatnya hanya materi, ya, atau bahkan ingin popularitas.
Begitu. Ada enggak hari-hari ini yang kayak gitu? Oh, banyak. Ya. Bapak sekalian yang berbahagia, maka disinilah betapa pentingnya kita itu melandaskan diri kita untuk berada dalam situasi ikhlas yang harus diupayakan. Maka ikhlas itu Bapak Ibu perlu diucapkan apa tidak Bapak Ibu? Tidak perlu. Justru kalau disampaikan itu berarti malah tanda ketidakikhlasan. Aku ikhlas kok. Ngono diulangi bolak-balik ya. Justru itu pertanda. Mohon maaf ya. Maka tidak perlu untuk diucapkan. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu adalah ruh dari setiap amal. Jadi kalau sudah magnetnya, penggeraknya, motor penggeraknya dari dalam, maka seakan-akan sudah otomatis, itu ya, dia senantiasa terjaga hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah letak pentingnya ikhlas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, apa kira-kira sumber dalilnya? Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini sudah memberikan gambaran begitu jelas. Permisalan orang yang ikhlas itu yang berasal dari kata khalasa, yakhlusu, ikhlas. Di dalam Quran ini ya tertera, wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Jadi nusqikum mimma fi butunihi min baini farasin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Bapak sekalian yang berbahagia, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu ya, fil an'am la ibrah. Ibrah itu pelajaran ya. Jadi ibrah itu artinya pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi, bahwa kami Allah memberikan rizki karunia dari apa yang ada di butun. Butun itu jamak dari batnun. Batnun itu perut. Perutnya siapa Bapak Ibu? Perutnya an'am, perutnya hewan ternak. Ya, perutnya hewan ternak. Min baini farsin wa damin. Jadi di antara farsin itu kotoran, yang mana kotoran itu kotoran hewan ternak. Wadamin, damin itu, dam itu artinya darah. Jadi di antara kotoran dan darah itu ada labanan. Labanun itu artinya dalam bahasa Arab artinya adalah susu. Khalison. Nah, di sini ada kata khalisan. Khalison itu artinya murni, bersih. Sa'ighal lisyaribin, dan mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Nah, dari sini kita pahami bahwa khalisan itu yang kemudian ketemu dengan ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala dalam mengibaratkan susu yang murni itu berasal dari ya di antara kotoran dan darah yang ada di hewan ternak. Demikian juga dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu tadi ada 2 ayat. Ya. Bapak sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita cari inspirasi berikutnya.
cerita di mana terompahnya Bilal bin Rabah. Tahu ya Bilal bin Rabah ya? Siapa dia? Hingga sosok yang memiliki peran tukang azannya disebut ya. Sing Bilal sapa gitu kan? Biasanya kalau pas adzan Jumat itu sing Bilal sapa? Nah, misalnya. Jadi ternyata Bilal bin Rabah itu Bapak sekalian, dia itu sosok yang luar biasa. Hitamnya Mbak Menawi disebut ireng keringetnya buadek gitu ya. Tetapi sosok ini sangat termuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Hingga suara terompahnya itu terdengar di surga. Apa nilai keutamaannya Bapak sekalian? Ternyata nilai keutamaannya itu adalah beliau Bilal bin Rabah itu mempertahankan akad, keikhlasannya tertancap di dalam sanubari kita, tertancap dalam sanubarinya si Bilal bin Rabah, di mana dia disiksa, diintimidasi, diseret di padang itu ya, di Arab sana, di lapangan begitu, disiksa, kemudian ditindihi batu. Dia tetap memegang prinsip akidah hingga menyebutnya apa? Diminta untuk menuhankan Latta dan Uzza sebagai sosok yang harus dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, Bapak Ibu. Jadi Latta dan Uzza itu adalah, dia itu sosok yang sudah meninggal, yang kemudian disembah-sembah menjadi berhala. Diminta untuk menyembah Tuhanmu itu Latta dan Uzza, katakan Latta dan Uzza itu Rabbi. Seakan-akan diminta untuk mengucapkan begitu kepada Bilal bin Rabah. Tapi terus menerus ucapan lisannya dengan mengucapkan ahad, ahad, ahad. Ahad itu apa artinya Bapak Ibu? Satu. Allahu ahad. Itulah kalimah mentauhidkan Allah. Mengapa kok hanya mengucapkan ahad? Karena memang di lisannya, karena situasinya sangat-sangat terhimpit dengan siksaan. Jadi mulutnya, lisannya Bilal hanya mampu mengucapkan ahad, ahad, ahad. Yang kemudian Bapak sekalian tertera di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Begitu. Jadi surat Al-Ikhlas yang berbunyi bagaimana? Qul huwallahu ahad. Jadi katakan Allah itu satu, tunggal, suwiji. Maka nyuwijiake Allah itu menjadi pondasi yang sangat utama. Karena Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Bapak sekalian yang berbahagia. Nah, itu tadi Bilal bin Rabah. Yang kemudian kita mantapkan lagi Bapak sekalian yang berbahagia. Di dalam hadis Arba'in Nawawi yang jumlahnya ada 40-an hadis. Hadis yang pertama itu dimulai dengan membersihkan orientasi. Membersihkan hati dalam berorientasi maksudnya noto hati, karepmu iku arep lapo begitu. Ya. Sehingga dalam hadis ini Bapak sekalian itu ada asbabul wurud atau sebab turunnya hadis ini. Apa sebab turunnya hadis ini Bapak Ibu? Ternyata sebab turunnya hadis ini itu ada namanya sahabat Ummu Qais. Sahabat Ummu Qais yang dia itu derek ngiringi Rasulullah untuk berhijrah. Tapi ternyata Ummu Qais itu sahabat yang
hijrahnya tidak karena Allah dan tidak karena Rasulullah. Dia ingin menikahi sosok perempuan cantik yang ada di Yastrib Medina. Begitu. Sehingga hijrahnya ya seperti atas apa yang diinginkannya. Begitu. Siapa tadi? Sahabat Ummu Qais. Maka Bapak sekalian yang berbahagia, maka pentingnya kita dalam mengawali di setiap aktivitas yang kita niatkan ibadah lillahi ta'ala itu benar-benar lillah. Begitu. Jadi nawaitunya benar-benar nawaitu lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai karena seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kalau hijrah itu bisa dikatakan konteks kekiniannya ya berarti ketika seseorang beribadah kepada Allah kok niatnya karena Allah dan mengikuti itba atau menghidupkan nilai sunnah Rasulullah, maka ia akan mendapatkan nilai pahala atas apa yang diniatkannya untuk Allah dan Rasulnya. Sebaliknya yang hijrahnya, yang ibadahnya karena sosok perempuan cantik. Perempuan cantik itu physically ya enggak? Atau materi itu kan sifatnya physically. Gitu ya. Baik itu besaran, kuantiti nampak kelihatan maupun physically-nya kelihatan. Maka hijrahnya atau ibadahnya ya sesuai dengan atas apa yang diniatkannya. Begitu Bapak sekalian yang berbahagia. Maka dari sini jelas ya kita akan semakin paham dan kita terus menerus berproses ya untuk menjadikan diri kita untuk mengorientasikan ke sana. Bapak sekalian yang berbahagia. Maka mari sama-sama ya. Tadi secara teoritisnya tadi cerita tentang keikhlasan dan makna keikhlasan. Nah, sekarang kita baru ya menyerap kisah perjalanan beliau, perjalanan dan keikhlasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nama mudanya Muhammad Darwis. Ya. Muhammad Darwis yang dilahirkan jauh hari 1868 ya. Ternyata kalau memang diteliti Bapak sekalian, itu seusia atau pada saat itu usia eranya termasuk Raden Ajeng Kartini ya. Yang mana pada saat itu memang Raden Ajeng Kartini bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berguru dengan Kiai Soleh Darat yang ada di Pandanaran di Semarang sana ternyata. Ya. Jadi kalau bisa dihubung-hubungkan ternyata Mayong atau Jepara juga memiliki korelasi yang sama belajarnya ngangsu kawrohnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Semarang di Pandanaran. Bapak sekalian yang berbahagia, perjuangan beliau ini ya, perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal dan begitu besar tantangannya di dalam mendirikan persyarikatan. Yang mana beliau tidak hanya menjadikan wadah. Yang mana wadah itu kan sifatnya juga physically. Bisa saja wadah kan bisa rusak. Bisa hilang begitu. Tapi sampai hari ini wadah itu yang disebut persyarikatan Muhammadiyah itu semakin hari semakin ngeremboko. Ya. Apa itu ngeremboko Bapak Ibu? Remboko itu semakin besar malah dari kuantitinya maupun dari kualitinya, begitu ya. Beliau mendirikan
organisasi atau persyarikatan ini di tengah-tengah masyarakat yang memiliki pikiran yang tidak sama. Dominannya itu dominan tradisional, begitu. Bahkan benar-benar beliau itu disebut dengan kiai kafir. Mengapa beliau disebut dengan kiai kafir, Bapak Ibu? Karena beliau itu seakan-akan menyelisihi tradisi yang dominannya pada saat itu dominan apa? Dominannya itu dominan ya berpikir jadul lah begitu ya, tradisional, mistik ya, termasuk ya, karena di daerah Jogja di dekat keraton sana, mohon maaf. Jadi banyak cibiran dan fitnah. Namun beliau tetap teguh sampai suatu ketika langgarnya itu dibakar ya, karena ya dianggap menyelisih tadi. Bapak sekalian yang berbahagia rahimakumullah, hingga suatu ketika beliau itu dihadapkan pada kekritisan santrinya, di mana di saat itu beliau mengajarkan surat Al-Ma'un. Loyi, kok jenengan ajari surat Al-Ma'un bolak-balik? Bosen kok yi, kan seakan-akan begitu santrinya. Yang kemudian cekak ausnya kan, apa wis mbok lakoni, ayo undangan fakir miskin, mustadafin. Nah, gitu. Ini menjadi bagian dari ajaran beliau, ajaran terkait dengan keikhlasan beliau, yaitu di dalam mengajarkan surat Al-Ma'un yang diajarkan selama 3 bulan dan wal asri selama lebih dari 8 bulan. Nah, jadi jangkep setahun itu hanya 2 surat. Jadi Quran surat Al-Ma'un, yang mana di sini ada salah satu kisah yang paling terkenal di saat beliau yang tadi saya sampaikan berulang-ulang diajarkan, yang kemudian beliau mempraktekkannya ya, mengajak untuk mempraktekkannya kepada para santri-santri beliau. Ini sebagai wujud praktek nyata, tidak hanya berorientasi vertikal, tetapi di dalam mengajarkan dan menekankan pada sisi horizontal atau sosial. Ini menjadi praktek nyata. Ya, praktek nyata di dalam membangun kepedulian sosial yang harus tulus. Ini sebagai bentuk keikhlasan di dalam berdakwah dan menggerakkan umat untuk beramal. Begitu Bapak sekalian yang berbahagia. Yang kemudian ini kisah keikhlasan beliau lagi, di mana beliau membangun sekolah atau masjid. Suatu ketika beliau menghadapi kesulitan di dalam mengoperasionalkan dari sisi finansial ya, budgetingnya atau dalam penganggarannya, dalam membangun amal usahanya. Tapi ada satu keyakinan yang penuh ya, keyakinan yang tulus hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan di dalam landasan keikhlasan itu beliau selalu merasakan ada jalan dan pertolongan. Beliau tidak pernah berhenti berjuang meskipun dalam keterbatasan. Jadi niatnya itu adalah murni untuk kemajuan umat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa keikhlasan dalam menghadapi keterbatasan dan keyakinan bahwa Allahul Musta'an, Allah itu maha menolong kepada hambanya yang dia itu menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang surkumullah, siapa yang menolong agamanya Allah, maka dia pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika di dekat rumahnya di Kauman, Bapak Ibu,
masih di dalam kesulitan dalam finansialnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nutuk kentongan, tong 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 begitu. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam menutuk kentongan, berada sesuatu yang sangat krusial penting untuk berkumpul, konsolidasi dan koordinasi, begitu ya bahasa kita. Berkumpullah ya para jamaahnya di sekitar Kauman. Yang mana ternyata pada saat itu ia mengeluarkan seluruh perabot rumah tangganya, pakaiannya yang bagus-bagus, termasuk batik-batiknya dikeluarkan di halaman rumahnya. Yang kemudian secara gampangnya disampaikan begini Bapak Ibu. Hei saudara-saudaraku, uang kas Muhammadiyah, ia katakan begitu. Beliau mengatakan uang kas Muhammadiyah, bukan uang kasku. Ya, beda ya, ini konsep lah ya. Ini konsep dan mindset. Muhammadiyah duwite mbek semene ora cukup gombayar tenaga guru. Aku lelang barang-barangku iki, sapa sing kepengin butuhe mong 500 golden. Nah, saya tidak tahu satu golden itu berapa rupiah saat itu, tidak tahu ya. Pokoknya 500 golden. Golden itu uang Belanda ya. 500 golden. Yang kemudian ternyata setelah dilelang, alhamdulillah begitu mengucapkan lebih dari 500 golden dan bisa untuk memberikan tambahan ya, memberikan bisyarah kepada para guru-guru di amal usaha pendidikan yang ada di Kauman sana. Kalau Bapak sekalian sempat ya destinasi ke Masjid Kauman, di sebelah selatannya itu ada sekolah Muhammadiyah yang sangat lama di sana. Bapak sekalian yang berbahagia, beliau juga tidak mencari jabatan, apalagi popularitas, ya. Termasuk kalau di medsos itu beli viewer ya. Ada enggak yang supaya medsosnya viewernya tambah itu kan, yang like-nya tambah itu kan, sampai beli itu ya, ada ya. Beliau tidak mencari jabatan atau popularitas. Selama hidupnya Kiai Haji Ahmad Dahlan fokus pada perjuangan dakwah dan pendidikan. Termasuk pada saat itu ya, tanpa pernah terlihat ambisi untuk mencari kekuasaan, jabatan atau popularitas yang sifatnya privasi pribadi. Tidak. Sehingga jelas puncak keikhlasan yang ia rasakan itu adalah ketika Muhammadiyah itu atau persyarikatan Muhammadiyah itu bisa diterima dan menjadi karakter kemajuan. Maka pesan beliau, jadilah kiai yang kemajuan. Nah, begitu. Atau jadi kader yang berkemajuan. Bapak sekalian yang berbahagia. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Oke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka pelajaran keikhlasan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama, ibrahnya yang perlu kita ambil, kita serap Bapak Ibu. Yang pertama apa hubungannya dengan tadi yang saya sampaikan di depan? Keteguhan hati. Kita harus teguh hati kita dalam kita menegakkan kalimah Allah, harus teguh hati kita. Niatnya harus tulus untuk memajukan umat meskipun badai cobaan itu menghadang, termasuk mendapatkan cibiran sana sini. Itu tetap teguh pendirian dan niatnya. Yang kedua, harus fokus pada amal. Apa Bapak Ibu sekalian? Fokus pada amal. Fokus itu seakan-akan digambarkan, misalnya kita itu seperti ini ya. Satu telunjuk ada di depan, maka satu fokus. Lebih mengutamakan perbuatan nyata daripada retorika. Maka di sini sedikit bicara
banyak bekerja. Begitu. Ya, sedikit bicara banyak kerja. Artinya kita mengutamakan aksi nyata, perbuatan nyata. Ya. Keikhlasan dari Kiai Dahlan itu nampak nyata tatkala puluhan ribu amal usaha yang ada itu tidak ada yang atas nama dirinya. Ada enggak? Tidak ada. Dimanapun tempatnya. Jadi semuanya atas namanya adalah persyarikatan. Wakafnya, tanahnya itu namanya adalah persyarikatan Muhammadiyah. Dan tidak mengharapkan balasan dunia. Segala upaya dan pengorbanan beliau semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah konsisten dan sabar Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam menghadapi rintangan, beliau menunjukkan kesabaran dan konsistensi atau istiqamah. Tidak ada seseorang yang bebas dari cobaan dan rintangan. Cuma ketika bedanya orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin, ya. Bedanya apa Bapak sekalian? Orang yang mukmin itu benar-benar sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengetuk langit. Walaupun ia mendapatkan rintangan, mendapatkan cobaan, ia merasa tetap ringan, tenang, begitu. Ya. Jadi Allah menurunkan ketenangan bagi siapapun yang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini perlunya kita membangkitkan spirit ikhlas kita sebagai kader maupun sebagai tenaga profesional amal usaha. Mbak Menawi, kalau kita sebagai kader, monggo kita luruskan niat kita. Yang kedua, jihad. Hah? Yang kedua jihad, jihadnya intelektual maupun spiritual. Yang kemudian kita perlu untuk memprioritaskan kemanfaatan umat. Yang berikutnya tawadhu dan rendah hati. Yang berikutnya ikhlas dalam berkorban. Yang terakhir tahan uji dan sabar sebagai kader. Nih ya. Kemudian slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai tenaga profesional. Nah ini, kita sebagai tenaga profesional di amal usaha, yang jadi nakes, yang jadi pendidik seperti saya, itu ya, maka bekerja kita itu, ini menjadi prinsip, menjadi ibadah. Sehingga niatkan setiap pekerjaan di amal kita ini sebagai bentuk ibadah. Apa buktinya Bapak Ibu? Bagaimana langkahnya? Bahwa ibadah, bahwa setiap kita beraktivitas di amal usaha Muhammadiyah, di rumah sakit itu menjadi nilai ibadah. Jelas kita keluar rumah untuk menuju ke tempat kerja kita mengawalinya dengan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jelas kalau kita mengucapkan dengan tulus ucapan itu, Allah akan menurunkan malaikat yang mana para malaikatnya akan menjaga dirinya. Begitu. Kita harus yakin itu. Yang kedua, profesionalisme dengan jiwa ikhlas. Monggo ya, ini penting. Memberikan pelayanan terbaik, dedikasi kita, integritas kita di dalam tugas. Karena kita ini bagian dari dakwah di dalam persyarikatan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengutamakan kualitas dan kejujuran. Nah, ini inspirasi dari kisah keikhlasannya Kiai Dahlan. Jadi kita perlu menjaga kualitas layanan kita. Begitu. Jadi menjaga kualitas layanan itu siapapun yang ingin mendapatkan pelayanan ya harus dilayani dengan maksimal Bapak Ibu sekalian. Begitu. Jangan karena ketua PCM sehingga harus diutamakan, gitu kan?
Tetapi yang lain juga begitu. Ingat ya. Yang berikutnya sinergi dan kolaborasi. Ada nilai apa Bapak Ibu? Kekuatan kebersamaan, berkolaborasi ya, bekerja sama, juga dengan ikhlas. Antar unit misalnya ya, tetap berkolaborasi. Yang kemudian kita harus peduli sesama itu, kita perlu menunjukkan kepedulian ya, kepedulian terhadap rekan kerja, dengan pasien, dan juga dengan pelanggan, dengan tulus, sebagaimana nilai-nilai Muhammadiyah. Yang terakhir ini simpulannya Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bahwa keikhlasan adalah kunci mendapatkan keberkahan dan keberhasilan dalam setiap amal kita, baik kita sebagai kader maupun sebagai tenaga profesional. Karena jelas dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan teladan yang sempurna tentang bagaimana keikhlasan mampu menggerakkan perjuangan yang besar ini. Jadi kapal yang sedemikian besar ini kita ada di dalamnya ya, dengan penuh kita melayani. Gitu jadi simpulan, jadi pesan inspiratif dari saya. Marilah kita terus menerus menginternalisasi, mengendapkan, mereduksikan ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, menjadi spirit ikhlas. Belajar dari spirit ikhlasnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga Persyarikatan Muhammadiyah ini akan senantiasa menjadi gerakan yang terus menerus ya, memberikan nilai manfaat yang diberkahi dan membawa rahmat bagi semesta. Demikian Bapak sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita senantiasa terbimbing disinari sinar terang hidayah di depan kita dan kita mengikutinya. Dan kita harus meyakini bahwa kita berada dalam jalan yang hak, jalan yang